Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan usia kita sehingga kita bertemu kembali dengan hari yang paling agung ini, yaitu hari Jumat. Hari yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah, fa'akthiru fihi alayya salatan." Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Maka perbanyaklah kalian mengucapkan salawat kepadaku di hari Jumat ini. Hari Jumat kali ini juga bertepatan dengan bulan yang agung. Bertepatan dengan tanggal yang agung. Hari Jumat kali ini bertepatan dengan Syahrullah, bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Dan bertepatan pula dengan tanggal 10 Muharram. Tanggal di mana Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kemenangan kepada para nabi-nabinya. Tanggal di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Tanggal di mana Allah Subhanahu wa taala melabuhkan perahu Nabi Nuh alaihissalam. Tanggal di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Tanggal di mana Allah Subhanahu wa taala Nabi Daud alaihissalam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melawan Jalut. Inilah hari yang sangat agung, bulan yang sangat agung. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan, syahrullah al-Muharram." Sesungguhnya saum yang dilaksanakan di hari ini, di bulan ini, yaitu di bulan Muharram, merupakan saum yang paling agung, saum yang paling utama sesudah saum di bulan Ramadan, yaitu saum yang dilaksanakan pada bulannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Al-Muharram. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Apabila kita perhatikan hadis yang menjelaskan mengenai perintah melaksanakan saum di tanggal 10 bulan Muharram, maka kita akan temukan ada satu hal yang unik dalam hadis-hadis tersebut. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sumu yauma Asyura." Saumlah kalian
di tanggal 10 dari bulan Muharram. Wa khalifu fihil yahud, dan saumlah dan berbedalah kalian, menyelisihilah kalian dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi juga saum pada tanggal 10 Muharram. Wa khalifu fihil yahud, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selisihilah orang-orang Yahudi dalam melaksanakan saum di tanggal 10 Muharram. Fasumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, maka saumlah kalian sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Karenanya kita disunnahkan ikhwatal iman rahimakumullah untuk saum di tanggal 9 Muharram atau saum di tanggal 11 Muharram sebagai perbedaan antara saum Asyura yang kita laksanakan di tanggal 10 Muharram berbeda dengan yang dilaksanakan oleh sebagian orang-orang Yahudi pada masa lalu. Dan ikhwatal iman rahimakumullah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk khaliful yahud, untuk berselisih, berbeda dengan orang-orang Yahudi, tidak hanya pada konteks melaksanakan saum di tanggal 10 Muharram ini saja. Apabila kita perhatikan dalam hadis-hadis Nabi, sering sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk khaliful yahud, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Misalnya dalam hal berpenampilan, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, aful lihya wa khudhu syawarib wa ghayyaru syiyabakum wa la tashabbahu bil yahud wan nasara. Peliharalah oleh kalian jenggot-jenggot kalian. Pangkaslah oleh kalian kumis-kumis kalian. Dan rubahlah warna dari uban-uban kalian. Dan janganlah kalian tasyabbuh, menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Demikian pula ketika kita beribadah, melaksanakan salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita, khaliful yahud, berselisihlah kalian dengan orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisihilah oleh kalian orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya mereka salat, mereka beribadah sambil tidak memakai sepatu-sepatu mereka dan sendal-sendal mereka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada para sahabat, dan pada masa itu masjid tidak memakai karpet, tidak memakai marmer, masjid lantainya masih tanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat untuk sholat kadang-kadang memakai sepatu atau memakai sendal mereka. Apabila sudah dipastikan bahwa sendal dan sepatu mereka adalah suci, bersih, tidak mengandung najis. Karena orang-orang Yahudi, mereka mengharamkan memakai sepatu dan sendal mereka dalam melaksanakan sholat, meskipun mereka tahu sendal dan sepatu mereka telah suci. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita perintahkan kepada kita untuk khaliful yahud. Ikhwatal iman rahimakumullah, perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk khaliful yahud, berbeda dengan orang-orang Yahudi, ini merupakan penegasan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita baca. 17 kali kita baca dalam sehari. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Yaitu jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Dan jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah bukanlah jalan ghairil maghdubi alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang kau murkai atas mereka, waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Siapakah yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga kita minta kepada Allah agar kita tidak mengikuti jalan mereka. Para ulama tafsir menyepakati bahwa yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah al-yahud. Yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan ad-dhalin, mereka adalah an-nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Sehingga seharusnya dalam setiap aktivitas kehidupan kita, kita berusaha memegang prinsip dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Khaliful yahud, berselisihlah kita dengan orang-orang Yahudi. Ketika mereka melakukan keburukan, maka jangan ikutilah keburukan yang telah mereka lakukan. Dan apabila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, sesudah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah berbicara mengenai ciri-ciri orang beriman,
Kemudian Allah Ta'ala berbicara mengenai ciri-ciri orang-orang kafir. Kemudian sesudah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Maka jika kita perhatikan dalam Al-Quran di dalam juz pertama, sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala membicarakan 3 kelompok manusia itu, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menjelaskan kepada kita mengenai ciri-ciri orang-orang Yahudi. Yang ini hendaknya kita selisihi mereka. Kita tidak ikuti jejak langkah kehidupan mereka. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, di kesempatan yang singkat ini khatib ingin mengingatkan kepada kita beberapa ciri-ciri orang-orang Yahudi yang seharusnya kita tinggalkan, seharusnya kita tidak biarkan berada dalam kehidupan kita. Apa saja hal-hal tersebut? Yang pertama, dan ini ciri utama mereka, mereka adalah kaum yang semangat dalam mencari ilmu, tapi mereka tidak bersemangat dalam mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-5, "Mathalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara." Perumpamaan orang-orang Yahudi yang mereka telah diberikan At-Taurat kepada mereka, tsumma lam yahmiluha, kemudian mereka tidak mengamalkannya. Kamathalil himari yahmilu asfara, seperti perumpamaan keledai yang membawa banyak beban. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Inilah seburuk-buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Hakikatnya ketika mereka mencari ilmu, mendapatkan ilmu, tapi kemudian mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut, hakikatnya mereka sudah mendustai ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan inilah ciri orang-orang zalim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berikan hidayah kepada mereka. Maka jangan ikuti jejak langkah mereka. Jangan kita bersemangat mencari ilmu, namun kemudian kita tidak bersemangat dalam mengamalkan ilmu. Ciri orang yang beriman adalah mereka adalah orang-orang yang semangat mencari ilmu dan kemudian semangat pula mengamalkannya. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Perhatikanlah ikhwatal iman rahimakumullah, di antara ciri generasi para sahabat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemenangan kepada mereka, berikan kejayaan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara ciri utama mereka adalah orang-orang yang semangat mencari ilmu dan semangat mengamalkan. Saya ingin sebutkan satu saja contoh dari seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma yang usianya masih sangat muda ketika beliau hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji sahabat muda Abdullah bin Umar ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mar rajulu Abdullah." Sesungguhnya sebaik-baik lelaki, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah. "Lau kana yusalli minal lail." Kalau saja dia salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu Abdullah bin Umar kadang-kadang salat malam, kadang-kadang tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam puji Abdullah, dan dalam pujiannya ada motivasi agar Abdullah bin Umar semangat melaksanakan salat malam. Kata Nabi, sebaik-baik pemuda adalah engkau kalau kamu rajin salat malam. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Kata Abdullah bin Umar, sungguh sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk melaksanakan salat malam, aku tak pernah meninggalkan salat malam sampai aku wafat. Berapa usia Abdullah bin Umar ketika dinasihati oleh Rasulullah untuk melaksanakan salat malam? Dikatakan oleh para ulama hadis umurnya sekitar 15 tahun. Berapa usia Abdullah bin Umar ketika ia wafat? Umurnya sekitar 75 atau 80 tahun. Bayangkan ikhwatal iman rahimakumullah, selama 65 tahun ia tak pernah meninggalkan satu pun malam untuk melaksanakan salat malam sesudah mendengar satu nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semangat para sahabat dalam mengamalkan ilmu, dan inilah yang seharusnya kita amalkan. Sudah berapa banyak hadis, ayat yang kita pelajari, sudah berapa puluh kali majelis Jumat, khutbah Jumat yang kita dengarkan, sudah berapa banyak ilmu yang kita pelajari. Sudahkah dari sekian banyak ayat hadis yang kita pelajari tersebut yang telah merubah kehidupan kita?
yang telah menggugah kehidupan kita sehingga kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kemudian apalagi ciri orang-orang Yahudi? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi adalah mereka orang-orang yang sangat tamak dalam kehidupan dunia. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku. Kau akan dapati orang-orang yang paling tamak dalam kehidupan dunia, paling tamak terhadap harta adalah orang-orang Yahudi, bahkan mereka lebih tamak daripada orang-orang musyrik. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Mereka berkeinginan agar mereka hidup lama, selama 1000 tahun. Maka janganlah kita ikuti jejak langkah mereka. Janganlah kita menjadi orang-orang yang tamak dalam kehidupan dunia. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh memiliki harta. Boleh kita memiliki harta. Tapi jangan sampai harta itu masuk dalam hati kita. Kita cintai dengan setulus hati. Dan kita tidak berani untuk mengeluarkan harta tersebut. Karena di antara ciri orang Yahudi berikutnya adalah mereka adalah orang-orang yang paling pelit, paling kikir. Mereka tidak mau mengeluarkan harta mereka. Di antara ciri orang-orang Yahudi juga adalah mereka adalah orang-orang yang sering mengobarkan permusuhan antar mereka. Dan mereka tak pernah rukun antar mereka kecuali mereka memiliki kepentingan yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur" dalam surat Al-Hasyr. Ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kau tidak akan dapat menyerang mereka kecuali mereka akan menyerang dari balik-balik tembok atau dari balik-balik benteng. Permusuhan antara mereka itu sangat besar. Kau sangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Ini adalah sifat orang itu. Hati mereka berpecah belah. Mereka hanya bersatu apabila mereka memiliki kepentingan yang sama. Maka jangan sampai kita memiliki ciri ini. Bersatulah kita ikhwatal iman rahimakumullah di atas tali agama Allah. Di atas kalimat la ilaha illallah, di atas kalimat iman. Janganlah kita bersatu hanya berdasarkan kepentingan-kepentingan sementara, kepentingan politik, kepentingan bisnis, kepentingan nasab dan seterusnya dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri dan keluarga kita dari sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Ikhwatal iman rahimakumullah. Satu lagi sifat orang-orang Yahudi yang perlu saya ingatkan, terutama di tahun politik seperti ini. Kita telah masuk tahun 2023, besok masuk 2024, tahun-tahun politik. Tahun-tahun di mana orang berusaha mencari kekuasaan dan kadangkala orang mencari kekuasaan dengan segala macam cara, termasuk dengan cara mengobarkan permusuhan antara sesama manusia. Maka di antara ciri orang Yahudi adalah mereka senantiasa berusaha mengadu domba manusia, mengobarkan permusuhan antar manusia. Dan ini yang dahulu mereka lakukan ketika mereka tinggal di Yathrib. Sebelum Yathrib berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka mengobarkan permusuhan antara dua suku besar di kota tersebut, antara suku Aus dan suku Hajraj. Dan ini kebiasaan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kepada kita. Kullama awqadu nara lil harbi atfa'aha Allah wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, maka Allah padamkan api peperangan itu. Dan mereka senantiasa berusaha melakukan kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Janganlah kita ikuti sifat-sifat ini. Mengobarkan permusuhan di antara kita. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini luar biasa.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada kita satu ganjaran, satu pahala, yang ganjaran tersebut lebih besar daripada ganjaran seseorang yang melaksanakan saum sunnah, melaksanakan salat sunnah, melaksanakan sedekah sunnah. Maka apakah amalan yang luar biasa ini? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyam was salati was sadaqah." Maukah kalian aku beritahukan akan satu amalan yang lebih utama daripada derajat siam, derajat puasa, salat dan sedekah? Kata para ulama, siam, salat dan sedekah di sini adalah yang sunnah, bukan yang wajib. Maka para sahabat berkata, "Qalu bala ya Rasulullah." Tentu saja kami mau tahu apa amalan itu ya Rasulullah. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islahu datil bain." Mendamaikan antara orang-orang yang berselisih. Wa fasadu datil bain haliqah. Dan sungguh kerusakan yang terjadi antara orang-orang yang berselisih itu sifatnya seperti alat cukur. Seseorang ketika berselisih, maka dia akan memandang lawan selisihnya itu, musuhnya itu, sebagai orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Maka ini satu amalan yang luar biasa. Hendaknya kita berusaha untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih di antara kita. Perselisihan karena masalah politik, perselisihan karena bisnis, perselisihan karena macam-macam perbedaan-perbedaan pandangan. Berusahalah kita untuk mendamaikan antara orang-orang beriman. Karena di antara ciri orang yang beriman yang utama adalah innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang beriman adalah mereka yang bersaudara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim. Fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus.